الرحيم الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ضال في حلق الظلام والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، العالم العلامة العارف بالله الشيخ الحاج محمد زيني بن العارف بالله عبد الغني بن حجي عبد المنان بن محمد سلمان بن حجي محمد سعاد بن حجي عبد الله بن العالم العلامة مفتي حجي محمد خالد بن العالم العلامة خليفة حجي حسن الدين بن مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري Kalampaya. Beliau dilahirkan pada malam Arba' tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiah di kampung Tunggulirang Seberang, Martapura. Selama di Tunggulirang beliau tidak menyusu dengan ibu, hanya menghisap liur al-arif billah Al-Haj Abdul Rahman atau Datu Haji Adu sampai kenyang selama 40 hari. Nama selagi kecil adalah Tusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang makhluk. Itu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam, bermimpi yang menyebabkan keluar air mani, itu ada pernah sih. Hanya baliknya umur kurang lebih 15 tahun. Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Al-Haj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Selvia, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Hendaknya kita pun, kalau kita ada misi anak itu kita pelajari Al-Quran. Kita kalau mau melajari seolah akan ini tiga Al-Quran atau tiga Al-Quran. Nah, sebab kalau bisa membaca Al-Quran, nah, zaman kenanya sembahyang, awal membaca yang wajib-wajib diantaranya suratul Fatihah, dan belajar Fatihah. Fatihah termasuk rukun di dalam sembahyang. Nah, apalagi kalau kenakan Fatihah kan? Fatihah ya Allah. Apa ya? Orang bahari ada yang hafal Fatihah aja, kegembiraannya hati luar biasa. Hafal Fatihah aja. Kenapa?
Sebab Al-Quran yang 30 juz itu terhimpun di dalam suratul Fatihah. Fatihah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun dalam titik ba. Ba. Apa tuh baca deh? Ba apanya pakai ba kita? Habib kesini pakai apa tadi Bian? Baju ba motor. Bian Bang Beb mulai rumah pintu Bian baju lah, bajalan. Ya, guru channel bapak, Honda, guru Pale, guru Puri, guru lainnya. Apa kayak Pak? Karena kau tertinggal Pak. Ya kan? Napa arti Pak titik di bawah? Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Ya kan? Bi denganku ujar Tuhan sesuatu yang ada ini wa biyakunu ma yakun, dan dengan akulah sesuatu yang akan terjadi yang akan datang. Samunyaan pakai ba. Samunyaan dengan ba, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak oleh anak pakai baju bapaknya begini. Karena tahu kan begini. Anak ada misi suami pakai baju balaki ya kan mbak pun tahu rahasia baju luar biasa. Nah penting Al-Quran ya Allah. Bija Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, ialah orang yang belajar ia akan Al-Quranul Karim wa 'allamah, dan mengajari ia akan Al-Quran tersebut. Yang belajar bagus, yang melajari lebih bagus lagi. Almarhum Guru Bahari sidin belajar Al-Quran dengan Guru Muhammad Hasan di Pasayangan ikan anak, dan kuitan sidin abah mama sidin menyangumi sebotol minyak gas dibari gasan guru nang melajari mengaji Al-Quran. Nah, lakanya wingit deh pakai SPP, ya kalau hanya wingit deh pakai SPP belajar Al-Quran. Itu bersedekah gasan membari guru. Jadi guru sekumpul bahari sidin membari perguruan minyak gas, minyak tanah dari kita. Gasan apa? Minyak itu kan pakai apa? Guru halian sumbu lah. Sumbu itu supaya kita kawan nyaman belajar Al-Quran. Nah, tapaulnya dengan ada minyak gas tadi, mudahan tarang jua hati, tarang jua pikiran supaya bisa membaca Al-Quran. Huruf hijaiyah 28. Di 28 huruf hijaiyah itu pasti ada kita nang ngalih membacanya. Ada nang ngalih menyambat huruf dal, ada nang ngalih menyambat ain. Ain lenyak ilana estela lenyak. Tujuran ada nang 2 buting kita ngalih, ada nang 3, ada nang 4, ada mungkin. Bang 28 yang bisa. Ada nang ngalih menyambat huruf fa, ada nang ngalih menyambat huruf qaf. Nah, ya kalau yang paling ngalih diantaranya adalah huruf ghaib dan huruf dot. Tapi pun ikam ketujuh
lagi kena bedor bisa bagus hurufnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bagus notnya kan. Yang paling bagus membaca bot Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana afsahu man nataqa bid-dhad ya Rasulullah. Aku orang yang paling fasih, orang yang menuturkan dengan huruf dhad. Ya betul dan lain ya Allah. Dha lain, qa lain, dhad. Jadi makanya kita belajar Al-Quran. Ada yang orang membaca Fatihah 2 bulan, 3 bulan kada kemarah. Buliki dia guru, buliki kan 2 bulan itu. Guru-guru kita di Martapura bahari belajar Fatihah dengan almarhum Tuji Aini Kandangan. Nah, di Kandangan Al-Quribah Al-Wah Guru Zaini sekumpul lagi di Teratun belajar Fatihah aja ke Kandangan. Ayo kita di belah rumah aja kada mau belajar Fatihah. Itu sampai Kandangan dulu. Maka udah hari mobil ngalih benar. Kau berapa di Tartak? Maka tapi ada yang lalu. Belajar Fatihah ke Kandangan. Ya ini. Nah. Kita di mata Quran sini juga ya banyak-banyak ahli di bidang tajwid, di bidang tilawatil Quran. Belajar Fatihah kita. Pesanat kita belajar Fatihah. Dalam usia kurang lebih 7 tahun almarhum guru sekumpul, beliau mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Belajar ibtidai. Kemudian meneruskan ke madrasah Pondok Pesantren Darussalam Martapura sampai untuk sini. Di zaman pimpinannya almarhum Kiai Haji Anam Sya'rani Arif, muassis awal Kiai Jamaluddin, setelah itu Kiai Hasan Ahmad, periode ketiga almarhum Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Guru Kashful Anwar puluhan tahun mengaji di Makkah Al-Mukarramah. Dan alhamdulillah Sidin membawa banyak bab-bab ilmu alat, ilmu nang fardu ain, fardu kifayah, nang sunnah dibawa sini ke Martapura. Yang sebelumnya almarhum Datuk Pelampayan lebih daripada 30 tahun mengaji di Makkah dan Madinah. Nah, jadi kita alhamdulillah walaupun kita ada ke Makkah, ada ke Madinah sekolah, tapi alhamdulillah kurang-kurang nang bahari itu meninggali ilmu pengetahuan. Sebab al-ulama warasatul anbiya, para alim ulama itulah pewaris daripada nabi-nabi. Waris nabi. Sebab para anbiya kada meninggali dinar dan dirham, emas dan perak, hanya meninggali ilmu pengetahuan. Ilmu adalah di dalam sejarah Rasulullah meninggali bini sidin, anak sidin, mobil Alphard adalah handphone bang adalah ada. Tapi beda-beda zamannya Allah.
Allah Ta'ala sang maha pencipta, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah selalu menciptakan sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Menjelang bahari sebelum merdeka, ya ada aja dalam rumah bioskop ya. Sekalinya ada juga ya, sekalinya televisi juga. Wah ini kada dalam rumah lagi bioskop televisi kada. Di tangan kita ada bioskop, handphone ada, ya Pak, handphone ada, dibawa kemana aja, dibawa ke dalam WC mau juga. Tapi pun nada deringnya takkan nanam kurang bang misalnya. Allahu Akbar dalam WC sekali. Ada kisahnya juga orang meninggal di diharapkan orang baca Qurannya sekalinya aja si mayit tertinggal handphonenya berbunyi MP3 kan itu kamu 30 juz ya Allah pikir orang mengaji sih akhirnya sekalinya karena handphone kada tempat ini rupanya cisannya tahan berapa hari kira-kira itu lah. Cuma itu kisah lah ya bangsa Palu itu tidak. Cuma kita ambil iktibar kalau kita meninggal yang kita bawa adalah amal soleh. Apapun membawa iman dan amal soleh itu aja. Ini ditakutani pulang kita ya Allah. Nah, virus corona ngarannya apa aja Omikron yang ngarannya pulang kan. Omikron ngarannya. Tapi menurut ahli kada membahayakan juga kada ada. Mulai Covid dah ada yang membahayakan juga kada ada mulai. Nang ganas tuh isunya. Nah ini ada pulang kita ya Allah. Kabar antara puasa dibatasi ulang dan separuh aja. Padahal udah orang nang ahli, kita silahkan jaga jarak dengan orang nang garing. Bukan sama-sama sehat jaga jarak. Nah ini salahnya. Sembahyang jaga jarak. Kenapa ada setan? Beranakan ini. Rasulullah kan menyuruh suhu fakul bain dan taswiyat suhu min idhamati shalah, ratakan shaf ya Allah. Ini apa? Ranggangkan shaf. Di mana Anda putar? Nah, kalau kita garing bolehlah. Kalau jaga anu sama-sama sehat aja, ada apa-apa. Apalagi yang hebatnya pulang pindah bersalaman betinju, nah. Salaman betinju. Kita yang Allah garing kada garing tetap mati juga Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sedikit nang orang kada garing meninggal. Banyak nang orang garing kada sing matian. Yang penting kita persiapan mati ini amal soleh, amal-amal akhirat. Ya Allah. Salat nang wajib nang sunat kita banyakin salat. Menang wajib itu 17 rakaat aja ya Allah. Menang sunat dibanyaki ya. Qabliyah ba'diyah sembahyang duha walau 2 rakaat itu menyukuri kecukupan kita yang 360 duha walau 2 rakaat. Dan sembahyang duha termasuk sembahyang yang menarik rezeki, memudahkan rezeki. Ini Covid ini sudah haulnya parah pada 2 tahun sudah. Tapi pian-pian alhamdulillah makanannya kalau serampung. Malah banjir tadi banyak dapat mie, intalo, banyak banget ya orang. Rezeki
Langgangnya inti garam juga. Ulun bin mengungsi juga. Nah, orang beriman pasti diuji. Apalagi wali-wali diuji. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-amsal fal-amsal. Bila Rasulullah paling bersangatan manusia mendapatkan bala bencana adalah para nabi-nabi. Summal awliya, kemudian para wali-wali, kekasih-kekasih Allah. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang saleh yang mengikuti mereka itu orang-orang yang mulia. Kita mengikuti guru kita. Guru kita mengikuti para guru-guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti bala bencana. Serumahan garing dari apa? Sama. Orang soleh pasti ada begaringan. Ada kita garing kalau tanam parita, bini garing, ada bini anak. Nah, pasti itu dapat banyak. Ada yang selama di dunia daru balwa, dunia ini sarangnya bala bencana. Bala itu bertubi-tubi bagi wali Allah Ta'ala. Almarhum guru sekumpul sini di lahir sudah ada kista yang ninja dari Allah, cuci darah sudah, ekonominya lemah beliau. Orang hari itu ya susah perkataan guru-guru, habaib, apalagi jumlah ditarik di hablum maut luar biasa ya Allah, banyak orang susah-susah. Tapi orang di hati diberi sifat qanaah, di hati diberi sifat zuhud kepada dunia. Apa arti zuhud menurut Al-Imam Junaid al-Baghdadi? Az-zuhdu huwa tarkul milki, meninggalkan merasa milik, rasa kada memiliki itu. Rasa kada memiliki, rasa kada ampun sorong, rasa ampun Allah Ta'ala seberataan. Jasa kita, roh kita, apapun ini adalah hakikatnya sebenarnya milik Allah. Jadi punya orang telah diberi sifat zuhud, ada apa karena ini, karena itu. Kematian anak tenang aja. Siapa yang meninggal? Cucu itu aja. Cucu itu ada kehilangan berarti. Ada milik ini, ada merasa memiliki. Hilang sandang ada apa ya? Ada ampuninya juga tak? Ini Allah menitipkan amanah. Allah memberi rezeki, lalu diambil silin mana ya? Kesehatan mana ya? Garing ya. Ada milik kita juga. Itu punya awak itu tak ranai ya, apa aja ranai. Ada abut tak? Hanya ujian setengah malamnya gabut, bisa banjir pulangnya. Ayo tenang aja, Alvina dapat mie pulang. Ya orang. Ya tanpa kami di rumah. Ayo diuji orang beriman, diuji. Dikatakan banyak nikmat-nikmat Allah kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat wal afiat. Ini coba mungkin garing kenapa turun ke langgar?
garing awal. Nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hari dalam hikam disebutkan ni'matan ma kharaja anhuma kullu mawjudin, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Dalam hikam disebutkan ada dua nikmat tidak keluar kita daripada kedua nikmat tersebut. Pertama, nikmatul ijad, nikmat diadakan Allah kita. Kita yang diadakan Allah, kita yang diciptakan Allah. Nikmat kalau Islam dan iman kalau. Yang kedua, wa ni'matul imdad, nikmat ditetapkan Tuhan, diawitakan Tuhan. Alhamdulillah. Asalnya bayi halus, ya Allah, berapa sinti ada. Soalnya begadang kan awet Allah. Awet adanya, ya Allah. Tapi ada dua nikmat pulang yang kita itu lengah, tertipu. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ujar Rasulullah, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang tertipu pada kedua nikmat tersebut. Akan manusia seberataan itu apa nikmat yang banyak tertipu? As-sihhatu, keadaan sehat. Wah, umur nang 15, 20, ya Allah, diisukan pagi-pagi itu lari pagi, sehat bang, lari pagi. Ada ingat sembahyang subuh, dimakan lari pagi, ada ingat sembahyang subuh, rugi kada? Nah, rugi. Awak nahak seterek tapi takbiratul ihram Allahu akbar kada kawa. Mengangkat nang baret-baret kau ada kawa aja. Tapi takbiratul ihram kada kawa. Aneh kan? Mengangkat kayu kawa, mengangkat sepeda kawa, mengangkat piring kawa, tapi Allahu akbar kada kawa takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram termasuk rukun sembah. Dan bisa dari usolli fardhu isya'i arba raka'atin mustaqbil qiblah adaan mahmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Di dalam Allahu akbar aku sembahyang fardu titik-titik. Qasad ta'arrud ta'ir. Jangan kira usolli fardhu isya' sahjaku sembahyang fardu. Nah itu sahjaku itu nawaitu shaum ghadin, sahjaku puasa besok hari. Tapi kalau usolli aku sembah ya tapi bahasa Arabnya. Nah kalau nawaitu sahjaku, tapi kalau usolli aku sembah. Ini ada sedikit kurang ini bahasa sahjaku. Sahjaku sembahyang ya. Aku sembah walaupun masih hanya dua kita gawinya tuh. Nah, ini bahasa Arabnya Bang, nah. Wajib kan aku Allah di dalam Allahu akbar aku sembahyang fardu isya dan lainnya. Itu wajib. Cuma kadang-kala kita membuat 3 biji tadi kata awak. Allah bengiong gimana pesawat keliling-keliling. Astagfirullah usolli nawaitu usolli nawaitu. Dan tangan ini biar aruha guru sekumpul di dalam fikih sirina tangan ini menghadap jihad baitul. Ini kada sedikit kurang tangannya ini kada menghadap baitullah. Oke apa ya? Allahu akbar nah kemana? Allah kemana? Ke Subarang. Kurang menghadap itu nang kanan nang kiri. Nah di dalam takbiratul ihram inilah kita
membesarkan Allah dan meninggikan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keduanya nah menghadap jihad Baitul. Ada sedikit salah kita. Kalau bisa pulang khusyuk sembahyang. Arti khusyuk hudurul qalbi wa sukunul jawarihi. Hadir hati ingat kita di sembahyang. Wa sukunul jawarih dan tenang segala anggota badan. Tenang. Air sudah apa? Kiranya Allahu Akbar. Limbah Allahu Akbar, nah ulang. Allahu Akbar kabira. Ka Allah Rasulullah. Terus sembahyang tuh wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikan olehmu akan salat li dzikri untuk mengingatku, mengingat kebesaranku kepada Allah Taala. Itu sembahyang. Nah, oleh Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu. Nah, pasampuannya Allah kabira, alhamdulillah katsira. Terus lagi apa Fatihah ulangnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Apa semuanya? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengarkan bacaan Fatihah tadi. Dengarkan takbiratul ihram tadi. Rukun qauli 5 takbiratul ihram. Fatihah. Tasyahud akhir. Salat 4, kemudian yang kalimat salam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi, itu hukumnya rukun wajib. Ruku serta tumanninah juga ulang. Jangan sembahyang tarawih karena 7 menit selesai. Ya. Mana ada baca tajwid bacaan Fatihahnya, surahnya ada baca tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hakmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa asimu. Mengambil baca tajwid itu membaca Quran hukumnya wajib. Siapa kada baca tajwid maka ia berdosa hukumnya. Ada pondok pesantrennya di Jawa 7 menit. Maka banyak pada juga sembahyang di situ sampai keluar 7 menit. Mudah-mudahan aja kita di Martapura ini jangan ada 7 menit itu ya kan. Kurang butuh maknina. Sembahyang itu silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan hamba dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Ini dialog kepada Allah. Hati kita, ruh kita, sir kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami Allah liman hamidahna, Allah Ta'ala ya. Allahu Akbar sujud. Nah, sujudnya pula punya kawat. Dah, lintuhut dulu nang 2. Timbah lintuhut tangan nang 2. Anyar dahi, tambah lagi hidung. Hidung hukumnya sunnah. Gatukakan ke pasujudan ke lantai. Sunnah hukumnya. Nah, munnya orang menggatukakan insya Allah inya tawadhu khosyah kepada Allah. Oh, paling rendah atau paling di bawah? Orang bari ada yang lawas benar. Kebarung di lampau itu lampaunya paring. Sekalinya tegapin. Hidung tegapin. Oh lambat deh. Subhanallah alaihi 20 kali kada mau. Nah, mudahan ya kalau kita kawan ya.
Mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah. Apabila kita mengamalkan yang wajib, dekat dengan Allah. Mengamalkan yang sunnah, dicintai Allah. Padahal sembahyang ini paling 5 menit, 8 menit, 10 menit. Jangan lah usahakan ayatnya panjang. Sembahyang subuh 5 menit sajadah panjang ya Allah. Hal ada insan panjang itu 20 menit dah. Ada berdoa apa guru jar? Ada apakah? Ada sebab dalam sembahyang itu banyak doa. Di antaranya duduk di antara 2 sujud doa Allah. Rabbil firli, wahai Tuhanku ampuni ulun, warhamni kasihi ulun, wajburni kaya akan ulun, warzuqni beri rezeki ulun zahir dan batin, wahdini beri petunjuk, wa'afini dan afiatkan ulun daripada bala musibah, wa'fu anni maafakan ulun. Itu dalam sujud itu sudah dialog kepada Allah, memohon kepada Allah. Cuma bacaannya itu didengarakan, bujur-bujur, dirasakan, dihayati. Sujud nang akhir ulang berdoa ulang lawan Tuhan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya Rasulullah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya Rasulullah, paling dekat sesuatu amalan, doa dan lainnya hamba dengan Tuhannya adalah dalam keadaan sujud kepada Allah. Dahi, tangan, lutut, sebuah awaknya sujud, tunduk, hati tunduk kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Cuma jangan waktu sujud akhir itu bahasa kita jangan mendilapasakan bahasa Arab, tapi kalau di dalam hati boleh aja bahasa Banjar, boleh dalam hati. Jangan kena kawan tiga mendengar, ya Allah kawin akan ulun nang si alo. Bakal puasanya lebih berat. Bakal puasanya bakal sembahyangnya. Bakal sembahyangnya. Sujud akhir apa hajat kita? Bini hendak beranak, ya Allah mudahan kada beroperasi, ya Allah mudahan kada beroperasi. Ulun fakir nah, ulun BPJS kada bayar nah. Kada bisi duit, berdoa Tuhan jangan beroperasi bini kita. Ini bahajat kepada Allah. Insya Allah kada beroperasi. Nah, asal di sujud akhir tadi mintanya di dalam hati sanubari. Bah dalam hati pulang, lalu mbak sudah salam hanya berdoa bahasa kita tadi, boleh aja. Rasulullah kalau sesuatu apapun yang mendesak sidin sembahyang, apa aja, dari sembahyang hajat kah, dari sembahyang istikharah kah, dari sembahyang sunat mutlak kah. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, guru kita sudah mendapatkan khususiyat dan anugerah pemberian daripada Allah berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam ataupun yang terdinding. Nah, yang dalam hati, yang jauh dibukakan hijab. Padahal umur sidin hanya 10 tahun. Dengan alat-alat yang ini yang canggih zaman benar ya Allah. Ini kan kita anggap CCTV di muka rumah.
Kita di pasar aja tahu, oh julak pang nambah elang nih. Kita buka di handphone, CCTV. Kita bawa di handphone, kita tahu nambah elang di muka rumah kita tuh siapa. Lakian kah, beginian kah, siapa orangnya. Jadi Allah Ta'ala maha kuasa, siapapun yang sidin balik. Dan jauh-jauh kah kalau orang yang sudah ditentukan mendengar. Kita berteleponan kan jauh-jauh, kita di Martapura, yang lain di Jawa sama dia mendengar. Kayak itu juga orang yang di Bali mendengar jauh-jauh. Ini supaya menguatkan keimanan kita kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Maha segalanya. Sudah ceritakan lagi. Almarhum Guru Zainal Ilmi dalam pagar akan dudukan di rumahnya, sekalinya ada api, ada di antara murid sidin berkiau bertawassul oleh Guru Zainal Ilmi. Gambar sidin nang amin kan untuk Guru Zainal Ilmi dalam pagar. Sekalinya sidin turun menyimpul kata tak kena mulai batang simpul sidin. Sekalinya ada kejadian api kan, nanti kertak aja sidin simpul. Sekali ini beberapa hari kemudian orang melihat sidin ada langkah di Banjar misalnya seperti Banjar kan, orang melihat Guru Zainal ini menyimpul api rumah orang tuh salaman. Berarti berapa ekor awak sidin kan? Menyimpul mulai dalam pagar aja di Banjar menyimpul juga sidin. Bangsa produksi kun tayakun juga ya orang. Banyak kayak aulia itu ada yang awak 2, 3, 5, 7 jadi Allah. Nabi Khadir ini berapa ekor? Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ini bisa berubah-ubah ya Allah. Hantu aja kan ubah-ubahnya. Bisa jadi ular, bisa jadi manusia. Paham Wahabinya kada percaya Rasulullah itu hidup kada percaya. Percaya. Nya mati ya. Dianggapnya sepele. Percayanya imannya bilang imannya kurang. Ali Sohabil Maulid yang qadatan lawan Rasulullah. Banyak habaib yang qadatan lawan Rasulullah. Habib Ahmad baina katifai as-Sajjab datang ke sekumpul murid Rasulullah di rumah almarhum. Di zaman Habib Ali Sohabil Maulid, kalau Rasulullah sering di rumah Ali. Di zaman almarhum Guru sekumpul, Rasulullah sering di rumah di sekumpul. Bahkan Habib Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid ada mau sidin mengadakan maulid di Solo malam Senin. Ditakuni kenapa Habib? Jadi kada mau malam Senin ujar sidin Rasulullah di sekumpul. Malam Senin Rasulullah di sekumpul. Berdusta lah kira-kira Habib Anis. Jangankan Habib Anis kita itu kurang biasa adulan itu dusta, apalagi wali Allah Ta'ala wali berdusta. Dan kita dapat berkah habaib, berkah guru-guru kita ya Allah, mudah-mudahan kita hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Amin Allah amin. Di antara pesan daripada almarhum guru kita
Jadi janganlah kita bersifat bakhil, hendaknya kita bersifat pemurah. Sebab orang yang pemurah itu kekasih Allah. Al-bakhilu aduwwullah walau kana aliman, ya Rasulullah, was-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang apik, orang pelit itu musuhnya Allah sekalipun ia orang yang berilmu pengetahuan. Kalau surbannya gimana? India. Tapi di kampung apik banget. Pintaan puasa Ramadan lalui jalan. Surban kodol bener. Sebaliknya was-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang sosial bersifat pemurah itu adalah kekasihnya Allah sekalipun dia orang yang jahil, orang yang bodoh. Pemurah benar, murah awak, murah harta. Di antara ciri tabiat orang wali itu majabalallahu waliyan illa bis-sakha'i wa husnil khuluq. Tidaklah menjadi tabiat Allah Ta'ala berikan kepada wali itu kecualinya bis-sakha, dengan bersifat sosial pemurah, wa husnil khuluq, bagus akhlak. Di antara bagus akhlak itu tidak bersifat pemarah, pemurah dan tidak bersifat pemarah. Jadi almarhum guru sekompo itu jelas pemurahnya, jelas tidak bersifat pemarahnya, cucuk aja, termasuk wali bin auliyaillah. Dan di antara pulang sidin bakti kepada dua ibu bapak luar biasa, bakti benar kepada abah dan mama. Bahkan sidin kalau hendak kawin tak bepadah berdahulu lawan bintuha, lawan pihak pembiniannya. Nah, aku mau kawin ya sidin dengan syarat anak pian tetap di rumah ulun, karena ulun harus berkerubut lawan mama di rumah. Nanti ngalir kita mencari. Yuk. Sidin mulai lagi ke anak sampai ke Tuhan ada bisa berpisah dengan dua ibu bapak. Namun kita ada sedikit ada bisa duit mulai rumahnya lalu. Nah, mama ditinggal. Nah, jadi kita kawa ada beberapa berdua akhirnya rancak ingin menjenguk sidin walaupun jauh ya Allah rumah lawan sidin, tapi menjenguk awak ini ada aja perteleponan ya kan. Yang bagus tuh lawan awak-awaknya bang kita bang mendekati sidin. Kalau sudah sidin meninggal walaupun seminggu sekali, apabila kita ziarah kubur hari Jumat seminggu sekali misalnya, ditulis kita itu termasuk minal barina lil walidain, termasuk orang yang berbakti bagi dua ibu ziarah kubur sidin. Baca Fatihah, baca Yasin, baca sholawat, zikir, pahalanya untuk dua ibu bapak kita. Atau bersedekah dan lainnya diberikan pahalanya kepada dua ibu bapak kita. Hidupkah ibu bapak kita, sudah meninggalkah? Sama aja al-ahya'i minhum wal wa bil walidaini ihsana. Ada dapat wa bil walidaini ihsana waktu hidup aja atau matinya kan ada. Hidup mati sama. Hendaknya kita berbuat baik kepada dua ibu bapak kita. Nah, di antara pasang sidin pulang jangan tertipu dengan keramat. Keramat yang menyalahi adat bagi wali, jangan disini. Nah, segala keganjilan dan keanehan, karena keramat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Berjalan di Banyuwangi,
Tadahulu iwak, tadahulu kodok, tarabang, tadahulu burung, ya Allah, dibanggakan. Sudah hilang, hantu gitu hilang. Yang penting istiqomah, tugul apa di istiqomah, luzumu ta'atillah, tetap di dalam taat ibadah kepada Allah. Makanya sembahyang tetap, makanya puasa Ramadan sebulanan tetap, makanya di majelis taklim ilmu tetap kita. Makanya membaca burdah tetap, baca maulid tetap, kalau seminggu sekali, walau setengah bulan sekali, walau sebulan sekali, istiqomah itu lebih baik. Al istiqomah khair min alfi karamah, lebih dari 1000 macam cara. Wah, ibadah itu nan mewarisi kena husnul khotimah. Kemudian terakhir, derita penyakit yang berkepanjangan tiadalah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing. Mulai umur kurang lebih 20 sih mengajar sampai 2005, 40 tahun lebih sih berdakwah. Baru ngurus sekumpul 40 tahun lebih belajar mengajar. Kalau Datuk Kalangkayan lebih daripada 40 tahun juga. Sebab sini murid kurang lebih umur 60-an, 60-an, 65 lah maksudnya. Umur 105 ya Allah. Nah, ajarnya ikhlas pulang. Kalau ada bayaran kita mengaji lawan guru ya Allah, kalau ada SPP-an malah diberi makan di sini. Setelah beberapa tahun berjalan, Sidin cuci darah Jawa. Nah, kemudian dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya untuk berobat dalam kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar. Rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjar pada hari Selasa. Pesawatnya itu pesawat khusus nang charteran pesawat Ampun Haji Nurhin nang Kimol bos dapam Ampunnya pesawat khusus. Nah, makanya kita mulai sini ke Jakarta Singapura berapa jam? Ini kadang mulai Banjarmasin berapa menit aja langsung ke Singapura. Ini khusus ya guru kita, kadang hari pesawat khusus. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 8:30 malam Arba'ah. Disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Sudah dalam keadaan kritis, sudah koma sedang di Singapura. Murid masih ada, lagi berhinap masih ada. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid datang menjenguk, akhirnya pukul 5:10 subuh hari Arba tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pergi meninggalkan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannah maswaahu wa ma'waahu wamsah lahu fi qabrihi waj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Allahumma amidna bi madadihi wa 'alaina wa 'ala azwajina wa 'ala dhurriyyatina wa 'ala ahli qaryatina wa 'ala ahli baladatina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafahatihi wa khususiyyatihi wa tarawna